Cek liturgis, cek pelayan firman. Cek liturgi, cek liturgis, cek pelayan firman. Berdengung. Cek pelayan firman. Cek singer. Cek 1 2 3. Cek pelayan firman. Cek singer, cek singer, cek pelayan firman. Oh ya, udah ya. Cek pelayan firman. Cek liturgis, cek liturgis.
Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Jumat Agung bagi kita adalah ibadah untuk memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus tersebut merupakan wujud nyata kasih Allah kepada dunia, kasih yang berkorban bagi sesama, kasih yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan. Kasih yang utuh dalam pribadi Yesus Kristus yang memberi tubuhnya dan darahnya supaya dunia menikmati pendamaian dengan tidak binasa tapi beroleh hidup kekal. Di hari Jumat Agung ini, mari kita kembali memandang kepada kasih Allah itu. Mari menikmati persekutuan dengannya dalam tuntunan tema pendamaian pada salib. Jemaat tetap berdiri, kita sama-sama membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 22, Mazmur 22 ayat 1 sampai 12. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Padahal engkaulah yang kudus. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Janganlah jauh daripadaku. Kita sambut pembacaan Mazmur dengan menyanyi Kidung Jemaat 169, memandang salib Rajaku.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Saudara-saudara, mengapakah anak Allah itu mengalami keadaan ditinggalkan Allah? Apakah dia yang bersalah sehingga patut menderita? Bukan. Dia menderita karena dosa kita umat manusia. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Kita semua adalah orang berdosa dan bertobat dari dosa apapun juga adalah perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Oleh karena itu, marilah kita seperti Raja Daud, dengan jiwa yang hancur, kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan berkata,
Dalam kemurahan Tuhan, dengarlah berita anugerah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan firman Tuhan. Kita akan baca dan renungkan dalam ibadah Jumat Agung ini. Bacaan pertama dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Bacaan kedua Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Dan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Di hari Jumat yang agung ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mengingat, memperingati hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus di bukit Golgota di atas salib, menjadi puncak kasih Allah bagi dunia dan bagi kami umat manusia. Tuhan mengizinkan kami mengalami persekutuan di Jumat yang agung ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami, dan kami dapat mengerti kehendak Allah dan melakukan firman-Mu di tengah-tengah hidup ini. Bahkan firman kelihatan akan kami alami bersama lewat perjamuan kudus, akan menguatkan dan mengokohkan iman percaya kami, terus hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Siapakah yang percaya berita yang kami dengar?
Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan memberikan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang benar, orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus sebagai imam besar. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak dimuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia,
ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Hosiana. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita mengaminkan Injil Yesus Kristus. Injil Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Demikian Injil Yesus Kristus, kurre sumanga puang tu kadammi. Yesus
Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Jumat yang agung. Kita berkumpul bersama di rumah dan merayakannya tentunya dengan mengingat peristiwa yang sungguh-sungguh mencekam bagi Yesus pada waktu itu. Dan tema kita dalam merayakan hari Jumat Agung hari ini, pendamaian pada salib. Kasih kailoan dao kayu peata. Pendamaian di atas salib atau pendamaian pada salib. Jemaat terkasih Tuhan, Jumat Agung adalah hari yang sangat besar. Sekali setahun kita umat Kristiani merayakan dan memperingati. Kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi hari yang sangat besar, tetapi bagi Yesus adalah hari yang sangat mencekam baginya. Hari yang sangat menyedihkan baginya. Hari di mana pada saat itu ia butuh cinta kasih dari murid-muridnya. Tetapi para murid meninggalkannya. Ia ditinggalkan sendirian menjalani semuanya itu. Hari Jumat Agung adalah hari ketika Yesus terekspos dengan situasi yang mematikan. Di hari Jumat Agung itulah ia mati di atas kayu salib. Tetapi dari situlah kemudian kita orang Kristiani boleh menyatakan syukur bahwa dengan kematian Kristus kita memperoleh pendamaian. Di salib ada pendamaian Allah dan manusia. Pendamaian yang dalam bahasa Toraja si kailo. Kalau ada dua orang yang berselisih atau salah paham, lalu kemudian mau berdamai, biasanya ada pihak yang menjadi mediator untuk memediasi dua kelompok atau dua orang yang berselisih. Ada penengah untuk memperdamaikan satu dengan yang lain. Kalau kita lihat dalam masyarakat kita, yang menjadi mediatornya itu adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ataupun pihak pemerintah. Dan dalam percakapan-percakapan itu, untuk kemudian ada pendamaian, biasanya ada yang satu yang mengalah. Jadi mengalah adalah sebuah titik untuk pendamaian. Saya mengingat ada sebuah buku karangan-karangan khotbah yang dibuat oleh Toko Sulo. Ada satu judul dari renungan itu, mengalah untuk menghadirkan shalom. Mengalah untuk menghadirkan damai sejahtera. Dalam renungan itu disampaikan bahwa Allah mengosongkan dirinya dalam diri Yesus Kristus menjadi hamba, mengalah untuk menghadirkan damai sejahtera sehingga ada pendamaian antara Allah dan manusia. Ia hadir untuk mengosongkan dirinya sama seperti manusia dan ia menjadi hamba. Lalu kemudian ia menjalaninya sampai di atas kayu salib sehingga ada pendamaian. Artinya bahwa
Allah mengalah untuk menghadirkan shalom bagi kita umat manusia. Dan semuanya itu terjadi pada puncak penyaliban Yesus. Ibu bapak saudara yang terkasih, dari kitab Yesaya yang kita sudah baca, jauh hari dinubuatkan oleh Yesaya, ada hamba Tuhan yang menderita, hamba Tuhan yang menanggung dosa dan kesalahan umat manusia, hamba yang diutus yang tidak sesuai dengan harapan manusia. Ia dihina, dihindari, dijauhi. Tapi hamba yang menderita ini yang dinubuatkan Yesaya memberi harapan yang pasti bagi orang Israel bahwa mereka akan diselamatkan melalui Mesias yang dinantikan. Dan hamba yang dinubuatkan oleh Yesaya nyata dalam diri Yesus Kristus yang dihina, menderita, dijauhi sampai ia menjalani jalan salib. Kitab Yohanes yang kita baca sungguh mengharukan di sini. Bagaimana posisi Hanas sebagai imam besar, bagaimana Petrus yang menyangkali Yesus. Yesus yang saat itu di hadapan Hanas butuh kasih sayang, butuh cinta dari murid-murid, tetapi murid-murid menjauhkan diri dari Yesus. Bahkan salah satu muridnya yang sangat terkenal dan populer yaitu Simon Petrus, tapi di hadapan Yesus ia menyangkal. Ini satu tindakan yang benar-benar sebuah tindakan yang menghina kemuridannya sebagai murid Yesus. Mengapa dia melakukan penyangkalan? Karena ia takut menanggung resiko. Ia cari aman dan tidak mau berkata benar dan jujur. Jemaat terkasih Tuhan, mungkin juga dalam hidup kita, sebagai orang percaya yang sudah mengatakan, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Aku menerimanya, aku percaya. Tetapi seringkali dalam situasi terjepit, takut dan mencari titik aman, kita tidak mau menanggung sebuah resiko, lalu kemudian kita menyangkali Yesus. Ini satu perenungan yang mendalam untuk kita semua. Bukankah Petrus beberapa waktu yang lalu, ia menjadi murid pemberani, kalau ada sesuatu saya yang akan paling terdepan. Tetapi beberapa jam kemudian, ia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia katakan di hadapan Yesus. Akulah yang paling terdepan kalau ada sesuatu yang terjadi pada guru. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataannya. Beberapa jam saja, lalu kemudian ia menyangkali Yesus. Dia adalah menjadi seorang yang munafik. Oleh karena ia tidak bisa mempertanggungjawabkan kemuridannya. Ia tidak mampu mempertanggungjawabkan kebenaran yang ia terima, yang ia hidupi bersama dengan Yesus. Ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita merenungkan dengan peristiwa salib, apa makna yang mendalam bagi kita semua. Apa yang harus kita renungkan dalam hidup ini? Peristiwa salib melambangkan penderitaan, kutuk, tetapi juga kemuliaan. Ini hal yang luar biasa. Salib ada penderitaan. Itu berarti bahwa menjadi pengikut Yesus memang harus kita menghadapi begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah, begitu banyak penderitaan. Kan Yesus pernah mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Tapi seringkali ada orang percaya yang tidak mau mengalami hal-hal demikian. Yang maunya saja mengikut Yesus hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan yang ia mau alami. Padahal mengikut Yesus ada salib yang harus dipikul,
ada salib di pundak kita. Jemaat terkasih Tuhan, salib yang melambangkan penderitaan, kemuliaan, dan kutuk, itu dinyatakan di situ bahwa dengan Yesus disalib, Yesus taat pada perintah Bapa, sekalipun ia pahit menjalaninya. Coba kita bayangkan, kalau kita nonton video video Yesus Kristus itu, kemarin sempat saya beberapa durasi menit saya nonton, saya meneteskan air mata. Dengan penderitaan Yesus, aku ada seperti ini. Dengan peristiwa salib, Yesus taat menjalankan perintah Bapa, sekalipun pahit baginya, sekalipun mencekam baginya, sekalipun mengerikan baginya. Peristiwa salib, dia tidak fokus pada luka yang dia alami, tetapi ia fokus pada keselamatan dunia, pada keselamatan kita semua. Coba kita renungkan. Di atas salib, ia tidak fokus pada luka yang dia alami, darahnya menetes, lambungnya ditikam. Tapi dia fokus pada apa? Keselamatan dunia, keselamatan kita semua. Ia tidak berdosa, dianggap berdosa karena kita. Di atas salib, ia berpikir jernih dan tidak membalas kejahatan kepada orang Yahudi. Ia tidak menaruh dendam kepada orang-orang Yahudi yang membuatnya seperti itu. Malah dia mendoakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini benar-benar sebuah keteladanan menghidupi kasih Kristus, menghidupi anugerah keselamatan di dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita menghidupi kasih itu, kasih yang di dalamnya kita mampu untuk menyatakan pelayanan sekalipun hati ini bisa menangis, hidup kita ini menjerit, tapi mampu kita buat dan kita lakukan. Dan itulah kehidupan orang yang setia dan taat pada perintah Allah. Ibrani mau menyatakan kepada kita kemuliaan salib. Kita dituntut untuk taat dan setia kepadanya. Dalam kondisi dan keadaan apapun dalam hidup ini, kita tetap setia, taat kepada junjungan Allah kita, penyelamat kita, Yesus Kristus. Jangan seperti Petrus yang tidak mau mengambil resiko, mau mencari aman saja, lalu kemudian ia menyangkali Yesus. Apakah setiap pagi ibu bapak saudara, ya kalau ada ayam di rumah kita atau tetangga kita, selalu ayam berkokok setiap pagi ya, atau juga ada burung-burung. Ya, baiklah ketika kita mendengar ayam yang berkokok setiap pagi itu mengingatkan kita, supaya dalam hidup ini, dalam hari ini, saya tidak menyangkali Yesus. Ia telah memberikan pendamaian bagi kita. Pendamaian untuk kehidupan yang kekal. Pendamaian bukan untuk sesaat, bukan untuk sementara, tetapi pendamaian hidup yang kekal. Saya kira kita tekankan di situ. Banyak orang berdamai sesaat saja. Hari ini berdamai, besok bermusuhan lagi. Tapi pendamaian yang dilakukan dalam pengorbanan Kristus adalah pendamaian yang kekal dan abadi dan menjadi bagian hidup kita. Karena itu baiklah kita memelihara pendamaian yang Tuhan buat. Pendamaian itu
dilakukan dengan apa? Dengan korban yang mahal. Darah yang mahal. Bukan hanya biasa-biasa saja. Tapi darah yang mahal. Dikorbankan untuk kita semua. Mari kita hargai. Mari kita pelihara. Mari kita hidupi. Pendamaian yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ia datang di dalam kerendahan hatinya. Demi untuk kita manusia. Diberikan hidup, diberikan kemuliaan, diberikan kehidupan yang bernilai. Maukah Bapak Ibu Saudara-saudara menyia-nyiakan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita? Maukah kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan ini? Kita hargai dalam perjalanan hidup kita dengan senantiasa menyatakan ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Apapun resiko, apapun yang kita hadapi, apapun yang diperhadapkan kepada kita. Pergumulan, masalah, tekanan, intimidasi. Mungkin itu hal-hal yang hanya kecil dalam perjalanan hidup. Dibanding kesakitan, penderitaan yang dialami oleh Yesus di kayu salib. Kalau pergumulan, masalah, tekanan, penyakit dan sebagainya, mungkin itu hal yang tidak bisa sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus. Tapi seolah-olah kita tidak mampu menghadapi semuanya itu. Kita yakin, kita percaya ada kekuatan dalam diri kita, kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani dan menghadapi setiap apa yang diperhadapkan kepada kita. Karena itu bisa menjadi ujian, membentuk kehidupan kita makin kokoh dan makin kuat di dalam Tuhan. Hari ini dalam Jumat Agung kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tanda kita mengingat pengorbanan Kristus. Ia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk pendamaian bagi kita. Karena itu kita mengalami dan dengan peristiwa itu iman kita makin dikokohkan dan dikuatkan. Pendamaian pada salib membuat hidup kita sungguh bernilai dan sungguh berharga di matanya. Mari kita melayani Dia dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadanya. Hanya karena Dialah berkorban untukku, saya bisa melayani Dia. Saya bisa diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Terpujilah Allah kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Kita fokuskan hati kita memandang salib. Di atas salib ada Yesus yang berkorban untuk kita. Mari kita berdiri. Dengan sikap sempurna, mari kita bersama-sama mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang besar. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam akta perjamuan kudus. Ibu Bapak Saudara yang ada di rumah, dimanapun berada, persiapkan diri, mempersiapkan roti dan anggur yang telah dibagikan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru yang diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang mestinya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya, ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suara Yesus ku dengar, hai Maria, benar
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku, semua yang berletih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Sudah mendapatkan roti baik yang ada di rumah? Makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda,
Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah semua sudah mendapatkan anggur, baik Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah? Minumlah. Kita telah dikenyangkan roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan akan terus menguatkan kita. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang penuh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita memberikan persembahan syukur lewat perjamuan kudus ini sambil menyanyikan PKJ 150 perjamuan yang kudus. Ya Tuhan, aku
masing-masing menyatakan syukur kita lewat doa pribadi kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan pergilah, damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Diberikan kesempatan paduan suara virtual untuk memuliakan Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami lalui. Engkau mengundang kami dan kami telah datang di meja-Mu. Dan lewat perkara ini kami telah dihubungkan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri dalam perjalanan hidup kami. Engkau beserta dengan kami. Mereka yang dekat dengan kami dan yang dengannya kami hidup bersama adalah bersama-sama dengan kami dalam perjalanan ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itulah kami mengalami kedekatan-Mu. Tolonglah kami untuk membagi persahabatan-Mu, menghadiahkan senyum-Mu, serta menjaga contoh kesabaran-Mu di dalam hati kami. Amin. Mari kita membawa persembahan kita sebagai pengantar, diambil dari Mazmur 22 ayat yang 26. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Ku heran juru selamatku. Bagiku yang
Kita akan menaikkan doa syafaat. Beberapa hal yang akan kita doakan bersama. Dalam minggu ini, Gereja Toraja berduka karena ada 2 pendeta Gereja Toraja yang Tuhan panggil, yaitu almarhum Bapak Pendeta Mika Pakan dan Bapak Pendeta Julianus Lolopayung. Mereka selama ini masih aktif dalam pelayanan dan Tuhan telah memanggil mereka. Paduan suara secara virtual Jemaat Tangerang telah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia dan Tuhan memberkati setiap pelayanan dari paduan suara Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Mari kita naikkan syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Dalam syafaat kami ini kami bersyukur Tuhan. Engkau yang datang dalam diri Yesus Kristus, berkorban untuk menghapus dosa-dosa kami, memberikan keselamatan, memberikan pendamaian, jaminan hidup yang kekal. Walaupun Yesus menderita di atas kayu salib, tidak fokus pada luka dan penderitaan, tetapi Ia fokus pada keselamatan dunia, keselamatan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan atas kebesaran anugerah dan kasih-Mu bagi dunia dan kami semua. Di peristiwa Jumat Agung hari ini, dimanapun umat Tuhan berada, Gereja Toraja Jemaat Tangerang, dengan persekutuan kami mengagungkan kemuliaan Tuhan. Kami mengagungkan salib, dan biarlah kami terus memandang salib, puncak kasih Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur boleh mengalami perjamuan kudus di hari Jumat Agung ini, mengingat pengorbanan dan kasih Kristus, sehingga iman kami semakin dikuatkan dan dikokohkan, menjalani hidup di masa-masa mendatang. Ada banyak pergumulan tantangan kami hadapi, baik secara pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tetapi kami percaya Tuhan selalu memegang tangan kami. Terima kasih pelayanan kami bersama, Engkau izinkan kami Tuhan melakukannya. Hamba-Mu majelis gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah, dan petugas multimedia. Pujian paduan suara virtual, kami boleh menyatakan semuanya ini atas seizin Tuhan, merespon anugerah dan kasih-Mu. Ampuni sekiranya ada yang kami lakukan dalam pelayanan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jemaat-Mu dengan sukacita, dengan hikmat beribadah dari rumah. Tuhan melihat mereka satu persatu. Berkatilah jemaat-Mu menjalani hidup di hari ini dalam peristiwa memperingati hari Jumat Agung, sehingga di dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu senantiasa mengagungkan Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan jemaat memasuki Sabtu Sunyi dan Paskah. Kiranya kami terus melibatkan diri dalam persekutuan bersama dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mendoakan jemaat-Mu dalam kondisi mereka. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Mengalami duka yang dalam, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Saat ini Gereja Toraja berduka. Ada 2 pendeta Gereja Toraja yang masih aktif, yang Tuhan panggil dalam minggu ini. Almarhum Bapak Pendeta Mika Pakan, almarhum Bapak Pendeta Julianus Lolopayung. Tuhan kuatkan dan hiburkan istri, anak, dan seluruh keluarga dari hamba-Mu ini yang Engkau telah panggil. Dan biarlah mereka senantiasa mendapat kekokohan, mendapat penghiburan dan kekuatan dari Tuhan saja. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan. Tuhan kuatkan mereka.
yang bersukacita karena ulang tahun, menikmati setiap berkat keberhasilan, baik pendidikan, pekerjaan, usaha, dan juga dengan mengalami kesembuhan-kesembuhan. Tuhan sempurnakan syukur anak-anak-Mu. Orang tua kami dalam masa tua, menikmati masa pensiun, Tuhan berkati, biarlah mereka tetap sehat. Kami berdoa pelayanan-pelayanan kami di masa mendatang, Tuhan berkati terus berjalan dengan baik. Berkati gerejamu, tingkat PGI, tingkat sinode, klasis wilayah dan jemaat, gereja Toraja, di mana Tuhan hadirkan gerejamu menjadi berkat bagi dunia ini. Berkati sehingga terus Engkau pakai menjadi alat Tuhan menyatakan misi pekabaran Injil. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami. Berkati bangsa ini, peliharakan masyarakat, pemerintah tetap menjalankan program dengan baik dalam melaksanakan vaksin sehingga terus berjalan dalam rangka untuk menekan perkembangan wabah COVID-19. Semua yang menjadi garda terdepan, Tuhan berkati, bahkan kami semua tetap dalam kondisi baik dan sehat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat Tuhan merayakan hari Jumat Agung hari ini, Tuhan berkati dan Tuhan jauhkan dari setiap gangguan-gangguan dan ancaman-ancaman, sehingga gerejamu senantiasa dengan penuh hikmat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih persekutuan, boleh kami nyatakan terpujilah Engkau Tuhan. Ini syukur dan syafaat kami naikkan padamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Jemaat Tuhan, pergilah. Ingatlah bahwa Allah telah berkorban di dalam Sang Anak demi pendamaian dengan ciptaannya. Syukurilah pengorbanan Allah itu dengan hidup dalam relasi damai dengan ciptaannya. Mari arahkan hati pikiran hidupmu kepada Allah, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri dan mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian syukur menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyalanya memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang besar, bagai peluit yang karena rindukan di ufuk timur pagi mendekat. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk rendah, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan berbadai. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, tercurah darah ujian mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah Jumat Agung pada hari ini. Majelis Jemaat Tangerang mengucapkan selamat merenungkan dan memaknai sengsara dan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, kami dari gedung gereja, saya pendeta jemaat, majelis gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah, dan tim multimedia, menyampaikan selamat merayakan memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya dengan perayaan memperingati hari Jumat Agung ini, kita terus memaknai pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita semua. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Selamat siang,
Salam sehat untuk kita semua.